Pernahkah kamu merasa kehilangan seseorang yang begitu berarti hingga dunia pun terasa runtuh? Namun percayalah, di balik setiap kehilangan ada kekuatan yang bisa kita temukan. Mari kita jelajahi kisah inspiratif tentang bagaimana tanpamu aku mampu. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan personal. Bagaimana kita bisa menemukan kekuatan dalam ketidakberadaan seseorang yang kita cintai. Dalam video ini, kita akan berbicara tentang cara menghadapi kehilangan, menemukan diri sendiri, mengembangkan kekuatan pribadi, menemukan kebahagiaan kembali, dan menginspirasi orang lain. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, menghadapi kehilangan. Apa yang terjadi ketika orang yang kita cintai pergi? Apakah kita bisa bangkit dari keterpurukan? Saat seseorang yang kita cintai pergi, rasa sakit itu nyata dan bisa sangat melumpuhkan. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti putus cinta, perceraian, atau bahkan kematian. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah menerima kenyataan bahwa mereka sudah tidak ada. Proses ini memang tidak mudah dan sering kali penuh dengan air mata. Namun, menerima kenyataan adalah awal dari perjalanan menuju pemulihan. Menghadapi kehilangan juga berarti mengizinkan diri kita merasakan seluruh emosi yang muncul. Jangan menahan tangis atau berpura-pura kuat. Izinkan diri untuk berduka, marah, dan sedih. Ini adalah bagian penting dari proses healing. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau bahkan terapis untuk membantu kita melalui masa-masa sulit ini. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Pernahkah kamu merasa kehilangan jati diri ketika kehilangan seseorang? Ini saatnya menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita bersama seseorang dalam waktu yang lama, seringkali kita kehilangan identitas kita sendiri. Kita terbiasa melakukan banyak hal bersama dan terkadang melupakan apa yang kita inginkan. Kehilangan mereka memberikan kesempatan untuk merenung dan menemukan kembali diri kita yang sebenarnya. Pertama, ambil waktu untuk introspeksi. Apa saja impian yang pernah kita miliki sebelum bersama mereka? Apa hobi dan aktivitas yang kita nikmati? Mulailah melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa hidup kembali. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, seperti belajar keterampilan baru, bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, atau bahkan memulai karir baru. Ketiga, mengembangkan kekuatan pribadi. Tanpa mereka, bisakah kita menjadi lebih kuat? Jawabannya mungkin mengejutkanmu. Dengan mengatasi rasa kehilangan, kita belajar menjadi lebih mandiri dan kuat. Kita menemukan bahwa kita mampu melakukan banyak hal tanpa harus bergantung pada orang lain. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kemampuan baru dan memperkuat mental kita. Ambillah contoh dari mereka yang telah melewati fase ini. Banyak orang yang menemukan bahwa mereka lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil dan mencapainya satu persatu. Ini bisa berupa hal sederhana seperti berolahraga secara teratur, mengambil kursus baru, atau bahkan hanya bangun setiap pagi dengan tekad untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Yang keempat, menemukan kebahagiaan kembali. Apakah kebahagiaan masih mungkin tanpa mereka? Tentu saja, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya. Kebahagiaan tidak tergantung pada kehadiran seseorang. Kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana.
hubungan baru, kegiatan yang kita nikmati, dan pencapaian pribadi. Ingatlah, kebahagiaan adalah pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin itu adalah menikmati secangkir kopi di pagi hari misalnya, membaca buku yang bagus, atau menghabiskan waktu dengan teman-teman. Buatkan daftar hal-hal yang membuat kita bahagia dan coba lakukan setidaknya satu hal setiap hari. Kebahagiaan adalah proses yang terus-menerus, bukan tujuan akhir. Yang kelima, menginspirasi orang lain. Bagaimana jika pengalamanmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain? Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Pengalaman kita dalam menghadapi kehilangan bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dengan berbagi cerita, kita bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Ini adalah cara untuk menemukan makna dalam rasa sakit dan membangun komunitas yang saling mendukung. Banyak orang merasa sendirian dalam rasa sakit mereka. Tetapi dengan berbagi cerita kita menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Gunakan media sosial atau bahkan grup dukungan untuk berbagi perjalanan kita. Siapa tahu pengalaman kita bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang dalam kegelapan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu rahasia penting yang kalian harus tahu. Kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru dan indah. Terima kasih telah menonton video ini. Ingatlah, meskipun kehilangan seseorang yang kita cintai adalah hal yang menyakitkan, kita masih mampu menemukan kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.